Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dini Fitria, SPD MPD, salah satu dosen program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan biologi, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar bagaimana menghidupkan suatu pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan juga membumi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa agar dapat mengembangkan suatu bahan ajar yang berbasis kearifan lokal dengan melalui berbagai macam model pengembangan yang dapat diterapkan. Nah, bahan ajar yang dihasilkan tidak hanya informatif tetapi juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kontekstual, menarik, dan juga dapat membentuk karakter peserta didik. Mata kuliah ini terbagi menjadi 3 segmen dengan pendekatan yang berbeda-beda. Mata kuliah ini terbagi menjadi 3 segmen, dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Di awal perkuliahan, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan contextual learning dan cooperative learning, di mana mahasiswa akan disajikan materi untuk dikaji dan didiskusikan di dalam ruang kelas. Selanjutnya, perkuliahan dilakukan dengan pendekatan case study, di mana mahasiswa akan mengkaji masalah nyata yang ada di lapangan untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar di sekolah. Dan tentu saja, segmen terakhir pada perkuliahan ini adalah project based learning, di mana mahasiswa akan menghasilkan suatu produk berupa bahan ajar berbasis kearifan lokal yang nantinya akan menjadi output utama dari perkuliahan ini. Produk bahan ajar berbasis kearifan lokal ini akan disajikan untuk dapat digunakan dan dipresentasikan. Asesmen pada perkuliahan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Pada unsur afektif, penilaian yang dinilai adalah disiplin kehadiran serta etika di dalam kelas dengan bobot penilaian 10%. Pada unsur psikomotorik, elemen penilaian yang dinilai adalah keterampilan kerja, diskusi dan presentasi, serta makalah dan PPT dengan bobot penilaian dengan total 40%. Kemudian yang terakhir adalah asesmen terhadap unsur kognitif, yaitu melalui penilaian UTS dan juga penilaian produk hasil dari project based learning, yaitu dengan bobot total 50%. Terakhir, harapan dari perkuliahan ini adalah agar mahasiswa bisa menjadi calon guru yang kreatif, reflektif, dan mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Sekian deskripsi dari mata kuliah ini, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya itu adalah sebuah media pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat materi yang merupakan bahan isi dari media tersebut yang ingin kita sampaikan ke nantinya di saat kelas pembelajaran. Ada pendapat yang lain? Menurut kami belajar mau menambahkan cukup ya. Baik, dari pemaparan beberapa kita tadi dengan pemahaman yang mereka dapatkan dari bulan PPT itu boleh. Itu bahan ajar yang penting di dalamnya berisi materi. Nah, coba kepada peserta didik yang digunakan untuk menyampaikan materi yang harus diajarkan. Nah, tentu saja ketika dia sudah menjadi suatu bahan ajar, dia itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah dipilih materi-materi apa saja yang disediakan di dalam bahan ajar tersebut, sehingga penggunaannya membuat suatu pengertian mengenai bahan ajar, yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur. Instruktur itu siapa? Misalnya guru les, guru bimbel, itu instruktur. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Nanti kita akan lihat yang tertulis itu apa-apa saja. Materi atau pengetahuan informasi itu dari mana saja, dari sumber mana saja, dan dituntut juga untuk bisa mengembangkan teknologi dalam bahan ajar. Jadi di dalam bahan ajar yang menggunakan itu teknologi itu masuk, bisa kita manfaatkan. Ya, itu berdasarkan harus
APD, kemudian apa lagi? Leaflet, booklet, brosur, itu semua adalah bentuk-bentuk bahan belajar yang sudah diproyeksikan dalam media cetak, ya. Kemudian setiap bentuk bahan belajar ini punya komponen yang berbeda, tidak semuanya sama. Yang pasti harus ada adalah materi, karena materi inilah yang akan menjadi informasi bagi si pengguna untuk menggunakan bahan ajar. Karena tujuannya tadi adalah mencapai tujuan pembelajaran, maka harus juga disertai dengan informasi-informasi yang bisa mendukung ketercapaian dari tujuan pembelajaran tadi. Walaupun dia hanya selembar brosur. Sampai sini bisa dipahami? Ya, cukup. Baik, sudah paham semuanya? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, coba kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya simpulkan materi kita hari ini. Yang bersedia? Ya, silakan Ali. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini khususnya itu adalah dari apa sih itu bahan ajar. Jadi bahan ajar adalah bahan atau materi yang digunakan guru untuk berisi informasi yang disampaikan kepada